Bab 349, Laut 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Di Laut Selatan yang luas, ada wilayah yang bisa dianggap sebagai ujung laut. Misterius dan firasat, perairan ini tidak seperti bagian lain dari Laut Selatan, mereka tidak hangat tetapi, sebaliknya, terasa seperti musim dingin abadi. Tidak ada salju yang turun ke permukaannya, dan hampir tidak ada angin yang membisikkan rahasianya. Nafas belaka akan membeku saat menghembuskan napas, dan air akan membeku saat bersentuhan dengan udara dingin. Namun, meskipun dingin, es mengapung dan gunung es jarang terjadi. Tempat ini memiliki banyak nama, seperti Laut Kematian atau Samudra yang tidak terjangkau. Tapi bagi Iris, itu bukan hal yang asing. Laut seperti Laut Kematian atau Samudra yang tidak terjangkau tidak jarang terjadi 300 tahun yang lalu. Setiap lautan dan daratan alam Helmut telah dipenuhi dengan kematian dan tidak dapat diaksesnya, masa ketika fenomena yang tidak dapat dijelaskan dan tidak sesuai adalah norma. Helmut modern tidak lagi demikian, tetapi begitulah usia 300 tahun sebelumnya. Namun, perasaan itu berbeda dari sekadar keakraban. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi lautan ini. Namun, itu membawa kenyamanan dan kerinduan yang mengingatkan pada rumah, kehangatan yang mirip dengan buayan. Bahkan di tengah udara yang menusuk tulang, ada kehangatan aneh yang dirasakan Iris. Tapi mengapa? Iris adalah seorang Dark Elf. Sebelum jatuh, dia adalah seorang Elvenranger, berasal dari hutan lebat dan hijau. Meskipun dia telah melihat laut beberapa kali, ini adalah pertama kalinya dia hidup di atas ombaknya. Namun dia masih merindukan laut. Terbungkus mantel tebal, Iris melangkah keluar dari kamarnya. Karena kurangnya angin, suara ombak nyaris tidak terdengar. Tapi indera tajam Iris mencium aroma garam di udara dingin, aroma yang tidak akan dia temukan di hutan. Bau yang tidak dia hirup selama lebih dari setahun, namun rasanya sangat akrab, aroma nostalgia yang bergema jauh di dalam dirinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia meletakkan topi besar di kepalanya. Dia memiliki beberapa alasan untuk menjelajah ke wilayah Laut Solgalta. Pertama, itu akan berfungsi sebagai basis untuk bertahan melawan serangan musuh. Di masa lalu, Iris dan kru bajak lautnya menggunakan pulau tak berpenghuni atau hanya menjelajahi laut. Namun, ketika pengaruh mereka tumbuh, mereka membutuhkan dasar yang kuat. Alasan lain adalah desas-desus tentang sesuatu yang tenggelam di kedalaman Laut Solgalta. Ada banyak cerita tentang apa yang mungkin ada di kedalaman Laut Solgalta, yang paling populer adalah sarang naga. Selama berabad-abad, kisah-kisah seperti itu telah membuat banyak penjelajah bersemangat, terutama bajak laut. Pencari harta karun dan bajak laut yang tak terhitung jumlahnya berkelana ke perairan ini dengan harapan mengekstraksi timbunan naga. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak hanya gagal mengambil harta karun itu tetapi mendapati diri mereka tenggelam, bergabung dengan kedalaman Laut Solgalta. Tidak ada yang benar-benar tahu jika kedalaman menyembunyikan sarang naga dan harta karun, tetapi sekarang, puluhan kapal telah menemukan kuburan berair mereka di sana. Harta, tentu saja, dia menginginkannya. Terutama jika itu adalah timbunan naga, yang akan bernilai mahal. Menemukannya akan memastikan kehidupan bebas dari masalah keuangan. Namun, alasan sebenarnya Iris datang ke perairan ini berbeda dari alasan yang jelas seperti itu. Mungkin, pada awalnya, alasan seperti itu telah menariknya. Atau sudahkah mereka? Iris sendiri tidak bisa memastikan. Bukti yang jelas menghindarinya. Dia bahkan tidak yakin untuk menjelaskan apa yang dia rasakan. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah pikiran tetap ada. Bahkan jika laut ini tidak unik, tanpa kepentingan strategis atau harta karun, dia merasa dia akan datang ke sini. Tanpa alasan tertentu, dia kukuh percaya dia akhirnya akan tiba dan tinggal di perairan ini. Dari saat dia pertama kali mendengar namanya hingga perjalanannya ke sini, pemandangan yang dia saksikan, semuanya menegaskan keyakinan yang tak dapat dijelaskan kepada Iris. Putri, seorang Dark Elf, yang telah melayani Iris selama ratusan tahun, mendekat saat dia mengeluarkan pipa dari dalam harta miliknya dan menawarkannya kepada Iris. Melihat sisa air mata di pipi Iris, Dark Elf bertanya, apakah kamu bermimpi lagi? Merasakan tatapan Dark Elf, Iris mengusap wajahnya sekali lagi sebelum menjawab, ya. Mimpi datang lebih sering sekarang. Apakah kamu tidak bermimpi kemarin? Tanya Dark Elf. Aku menganggapnya sebagai tanda bahwa aku berada di jalan yang benar, jawab Iris. Menarik pipa dari saku mantelnya, dia meletakkannya di antara bibirnya. Dark Elf secara naluriah mengeluarkan batu api dan menyalakannya untuknya. Sambil menggigit pipa, Iris berkata, selalu mimpi yang sama. Ayah dan saudara laki-laki saya. Mungkin sisa-sisa kekuatan kegelapan ayahku membimbingku. Arti mimpi itu tetap sulit dipahami. Iris menarik napas panjang dari pipa, lalu bertanya, bagaimana kabar Sienna yang bijaksana? Dia belum melepaskan diri dari Leonhard of Kiel, jawab Dark Elf. Huff. Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Penyihir mengerikan itu belum binasa bahkan setelah 300 tahun. Sepertinya usia juga tidak melunakkannya, komentar Iris mencemooh. Desas-desus tentang kembalinya Sienna telah mencapai telinganya. Bukankah dikatakan dia mencoba menenggelamkan keseluruhan istana kerajaan Arot? Iris mengingat wajah Sienna sejak dulu, wajahnya berkerut jijik. Namun,
dia tetap diam sampai dia pergi ke pengasingan, kata Iris. Yah, waktu telah berubah dalam berbagai cara sejak saat itu, kata Dark Elf datar. Memang, mereka telah berubah secara signifikan, Iris setuju. Pahlawan Vermont telah membuat perjanjian dengan Raja Iblis Penahanan 300 tahun yang lalu. Tetapi pahlawan saat ini, Eugene Leonhardt, tampaknya tidak berniat mempertahankan atau melanjutkan warisan garis keturunannya. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa. Raja Iblis Penahanan telah memperingatkan akhir dari perjanjian mereka. 3 abad telah berlalu, dan pahlawan baru telah muncul. Namun, 2 pahlawan dari era perang tetap hidup, dan di antara mereka, Sienna bijaksana, terutama bagi Iris, adalah seseorang yang harus diwaspadai. Wanita itu bahkan bukan elf, namun dia menipu dirinya sendiri untuk percaya bahwa dia adalah elf. Aku masih bisa mengingat dengan jelas mata melotot dan air mata berdarah itu. Itu masih menghantuiku, nada suara Iris menyampaikan beratnya masalah ini. Dia melanjutkan, itu bukan hanya kalamitus Sienna. Setiap monster di era itu menjengkelkan dan menakutkan. Mereka adalah monster yang dipimpin oleh Vermont of Despair, termasuk Hamel of Extermination, Sienna of Calamity, Molon of Terror, dan Anise of Hell. Dark Elf, yang selamat dari era itu bersama Iris, menggigil setelah mengingat pertemuan dengan 5 makhluk mengerikan itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kelangsungan hidup Dark Elf dan Iris tampak murni karena keberuntungan. Dark Elf itu ragu-ragu, lalu dengan lembut menyarankan, Putri. Mungkin lebih baik jika Anda bersembunyi. Lautnya sangat luas. Meskipun Sienna bencana telah kembali, dia tidak akan segera datang ke sini. Jadi mengapa kita tidak berbaring saja untuk saat ini dan menilai situasinya? Untuk meninggalkan semua yang telah kita capai. Iris bertanya seolah sedang berpikir. Mereka hanyalah bajak laut belaka. Dengan Yang Mulia memimpin Rebels of Fury, kami memiliki kekuatan untuk membangun kembali kapan saja, Dark Elf menjelaskan. Mungkin Anda benar. Iris tidak menyangkal kebenarannya. Bahkan dengan armada ratusan kapal bajak laut, mereka hanya itu, bajak laut. Secara numerik besar, tetapi bukan kekuatan yang tangguh. Kekuatan sebenarnya dari tempat ini terletak pada Iris, yang memiliki Demoniae of Darkness, Dark Elf yang telah tumbuh jumlahnya selama berabad-abad melayaninya, dan tentara bayaran Bisfok yang telah bergabung setelah kematian Jagon. Rentang hidup mereka jauh lebih lama dari manusia. Aku tidak tahu kapan akhir yang dijanjikan yang dibicarakan oleh Raja Iblis Penahanan akan. Tetapi dengan peringatan seperti itu, era baru perang ada di Cakrawala. Ketika saatnya tiba, Calamtus Sienna pasti akan tertarik pada Helmut, kata Iris, memahami apa yang dimaksud Dark Elf sambil menyarankan untuk tetap rendah. Jika Iris tetap tersembunyi, Sienna tidak akan menjelajah ke perairan ini. Jadi, selama beberapa dekade bahkan, dia mungkin menunggu. Tidak peduli seberapa kuat Sienna of Calamity, dia tidak akan melampaui Raja Iblis Penahanan, kata Iris percaya diri. Bahkan dengan kehadiran Vermont of Despair, benua itu gagal mengalahkan Raja Iblis Penahanan. Mereka sekarang memiliki juara baru di Eugene Leonhardt, tetapi bisakah dia benar-benar dibandingkan dengan Vermont? Tidak mungkin, pikir Iris sambil menghembuskan kepulan asap dari cerutunya. Dia telah menghadapi Eugene dalam pertempuran. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia telah mengukur levelnya. Dia bukan tandingan Vermont. Dan itu bukan hanya Eugene. Bahkan Charmaine Leonhardt, yang terkenal sebagai yang terkuat dari klan Leonhardt, telah meninggalkan kesan pada Iris. Dia mungkin telah membuat nama untuk dirinya sendiri bahkan 300 tahun yang lalu bersamanya. Tapi itu, hanya sebanyak itu. 5 manusia mengerikan juga belum melampaui Raja Iblis Penahanan. Akankah seorang pahlawan yang lebih rendah dari Vermont, bahkan jika dia memegang pedang suci, benar-benar berhasil sampai ke gerbang Babel? Rumor mengatakan bahwa itu dia meningkat pesat. Tapi masih kurang. Dengan pemikiran ini, Iris menjadi sangat sadar akan posisinya sendiri. Dia mungkin mengincar kursi Raja Iblis, tapi dia belum ada di sana. Apa artinya menjadi Raja Iblis? Mengumpulkan kekuatan yang cukup, memegang wilayah yang luas, dan memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menembus matanya. Tanpa sadar, Iris mencengkeram kelopak matanya, terhuyung-huyung karena ketidaknyamanan. Yang Mulia, Dark Elf itu berseru prihatin. Bukan apa-apa, kata Iris meremehkan. Ini bukan pertama kalinya. Baru-baru ini, matanya kadang-kadang berdenyut-denyut. Dan itu bukan hanya rasa sakitnya. Setiap kali rasa sakit yang tiba-tiba ini melanda, Demoniae Iris melihat tempat yang sama sekali berbeda dari tempatnya saat ini. Tidak ada bedanya kali ini juga. Dalam sekejap kesakitan, Iris melihat sekilas kedalaman laut di matanya. Ada kegelapan sedalam malam, menggelegak dan mendidih di tengah jurang laut dalam. Di mana para kurcaci? Tanya Iris. Menggambar mantelnya di sekelilingnya, Iris mulai berjalan dengan Dark Elf yang khawatir mengikuti di belakangnya. Mereka sedang bekerja. Mereka harus segera muncul ke permukaan, jawab Dark Elf segera. Apakah mereka diawasi dengan benar? Iris bertanya lebih lanjut. Tentu saja, setiap kali mereka turun, mereka selalu ditemani oleh pengawal saya. Tapi sepertinya belum ada temuan yang signifikan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sambil mendengarkan laporan itu, Iris berkedip.
Tiba-tiba, kegelapan pekat muncul di hadapannya, dibuat oleh kekuatan Demoniae of Darkness. Dia melangkah ke dalamnya, diikuti oleh Dark Elf. Kegelapan yang diciptakan oleh Demoniae saling berhubungan, membentuk lorong-lorong. Saat mereka masuk, pemandangan berubah dalam sekejap. Sebuah kapal bajak laut mengambang di tengah laut Solgalta yang luas. Para perompak yang beristirahat segera berdiri memperhatikan penampilannya. Anda telah tiba. Para Dark Elf yang berdiri di dekat bajak laut mendekati Iris. Dia mengangguk sedikit sebagai pengakuan dan kemudian berbalik untuk mencari para kurcaci. Mereka tampaknya bernasib baik, Iris menyeringai, melihat para kurcaci duduk di sudut geladak. Para kurcaci terengah-engah. Para pengrajin telah diculik dari Pulau Hammer selama serangan terakhir di Simuin. Di antara mereka adalah kurcaci termuda dan terkuat. Para dwarf gemetar, jenggot mereka gemetar saat mereka menatap Iris. Kemudian, beberapa suara bisa terdengar dari antara mereka. Jangan mengejek kami. Kami baru bangun bahkan belum 10 menit. Bahkan dwarf tangguh seperti kita memiliki batas. Pada tingkat ini, tubuh kita tidak akan bertahan lama. Mendengarkan keluhan, Iris mengejek, jadi, haruskah kami menggantikan Anda dengan yang lain? Haruskah aku memanggil tuanmu? Itu, tolong, jangan. Mari kita istirahat sebentar. Dan kita akan menyelam lagi, para kurcaci muda memohon dengan air mata berlinang. Iris memperhatikan mereka dalam diam sejenak, lalu terkekeh, jangan khawatir. Aku tidak punya niat untuk menggunakan dwarf yang lebih tua, bahkan jika kau binasa. Para dwarf tak mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi, ada kemajuan. Tanya Iris, mulai berbisnis. Para kurcaci ragu-ragu untuk menanggapi, keheningan yang menurut Iris tidak menyenangkan. Matanya menyipit, dan kegelapan yang menggenang di sekitar para dwarf mulai surut perlahan. Apa yang kamu lakukan? Para kurcaci berteriak panik. Bayangan surut terhubung ke kedalaman laut yang dalam di mana rekan-rekan mereka bekerja dengan pakaian selam yang rumit dan berat, hampir tidak bisa bergerak. Sepertinya kamu kurang memiliki rasa urgensi karena keringanan hukumanku, bisik Iris, matanya menyipit lebih jauh. Bagi para kurcaci, itu menjengkelkan dan sulit dipercaya. Keringanan hukumannya, apa yang dia bicarakan? Pertama-tama, dia telah menculik mereka dan memerintahkan mereka dengan tugas yang mustahil. Akhirnya, seorang kurcaci menangis, air mata mengalir di wajahnya yang berjanggut. Apa? Apa yang kamu inginkan dari kami? Mereka telah membuat pakaian selam seperti yang diinstruksikan. Itu dirancang untuk menahan kedalaman yang menghancurkan, tetapi, sebenarnya, itu adalah ciptaan yang tidak layak untuk keahlian bangga para kurcaci. Dalam keadaan lain, tidak ada jumlah emas yang bisa meyakinkan mereka untuk menyatakan ciptaan seperti itu selesai. Namun, di saat yang mengerikan ini, tidak ada waktu untuk kebanggaan keahlian. Satu-satunya keuntungan setelan darurat adalah bobotnya yang berkurang, tetapi bahkan kemudian, hanya ras kurcaci yang kokoh yang bisa mengatasinya. Seorang manusia akan tidak bisa bergerak di dalamnya. Seorang kurcaci tidak tahan lagi dan berteriak putus asa, kami telah menemukan kapal yang tenggelam seperti yang diperintahkan, bahkan menyiapkannya untuk pemulihan. Namun mengapa Anda melemparkan kami terombang-ambing di jurang yang gelap ini? Apa lagi yang Anda inginkan? Apakah kau benar-benar percaya, bahkan untuk sesaat, bahwa timbunan naga tersembunyi di bawah gelombang ini? Tanya kurcaci lain, mencoba terdengar rasional. Kisah-kisah seperti itu menggoda, ejek Iris, tatapannya hilang dalam kegelapan yang merambah saat bayang-bayang meluas di sekitar para kurcaci, melonggarkan cengkeraman mengancam mereka pada pipa yang membawa oksigen ke para kurcaci yang bekerja. Sejujurnya, aku menemukan bahwa cerita timbunan naga sulit dipercaya. Timbunan naga, bagaimana peluangnya? Lalu mengapa, demi cinta semua orang, memilikimu? Iris menyela sebelum kurcaci itu bisa menyelesaikannya, apakah itu timbunan naga atau bukan, ada sesuatu di bawah sini. Saya yakin akan hal itu. Iris memiringkan kepalanya sedikit. Dan apa yang mungkin terjadi? Sejujurnya saya tidak tahu. Tapi, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menemukannya. Ini kegilaan. Para kurcaci bergumam ngeri. Tapi Iris tidak terpengaruh. Oh, aku sangat menyadari betapa kejamnya kata-kataku terdengar. Lautan sangat luas, dan hanya ada 10 dari Anda. Dan itulah mengapa mentormu tanpa lelah memukul, kan? Dengan tawa jahat, Iris memasukkan tangannya ke dalam kegelapan yang baru ditemukan. Jeritan bergema saat dia menarik kepala kurcaci tua dari bayang-bayang sebelum dia melanjutkan dengan suara tenang yang mengancam, kamu diberi semua bahan yang dibutuhkan. Apakah ini semua keahlian yang bisa dikelola oleh ras kurcaci yang tidak sedap dipandang, hanya dengan keterampilan memalu mereka? Dia mengharapkan pakaian selam cocok untuk siapa saja, bukan hanya kurcaci. Apakah itu menantang? Iris melanjutkan, marah. Aku bahkan menawarkan kekuatan kegelapanku sendiri untuk membantu. Cukup masukkan dark powerku ke dalam logam, lalu buat pakaian selam darinya. Sederhana, bukan? Hukuman sangat rapuh. Mungkin jika itu untuk Dark Elf, dwarf tua itu mulai menjelaskan tetapi disela. Anda mengharapkan saya untuk mendorong bawahan saya ke kedalaman yang tak terduga itu. Mengapa saya harus melakukan kegilaan seperti itu? Iris bertanya. Sangat baik, aku mengerti. Desainnya sudah siap, dan prototipe sedang dibuat. Kurcaci tua itu akhirnya menyerah,
tidak membuat alasan lagi. Kamu punya waktu seminggu. Menghasilkan setidaknya 50 setelan dalam waktu itu. Gagal, dan anak-anak muda ini harus memikul pekerjaan yang dimaksudkan untuk 50. Dengan kata-kata tegas itu, Iris mendorong kepala kurcaci tua itu kembali ke kegelapan. Kemudian, menoleh ke kurcaci yang lebih muda, dia memarahi, apa yang kalian semua melongo? Tentunya, Anda sudah beristirahat cukup lama. Haruskah aku menendangmu kembali bekerja? Para kurcaci terhuyung-huyung berdiri. Saat mereka mengenakan pakaian selam yang disisihkan, Iris mencibir tindakan malu-malu mereka dan mengejek, jangan khawatir. Saya akan memastikan Anda memiliki banyak bir, seperti yang dijanjikan. Di Pulau Larupa Simuin. Ketika Gondor Ironhammer memasuki mansion Lionheart, matanya membelalak karena terkejut. Di depannya berdiri barel demi barel, masing-masing tampaknya terisi penuh. Dia menatap mereka sejenak, mencoba memahami pemandangan itu. Apa di dunia ini? Gondor bertanya, benar-benar tidak bisa memahami situasi di hadapannya. Dia memang memasuki mansion Lionheart seperti yang diinginkan. Sementara dia berharap untuk mengunjungi rumah utama klan Lionheart di Kiel dan mungkin bahkan melihat brankas harta karunnya, itu bisa menunggu lain waktu. Tidak, tapi di tempat pertama, jika Eugene Lionheart yang sebenarnya tinggal di mansion ini, tidak perlu melakukan perjalanan ke Kiel yang jauh. Lagi pula, berapa banyak artefak yang dia miliki? Ini bir, jawab Sienna sambil mengetuk salah satu tong kayu X sambil menyeringai. Sedikit uang tutup mulut. Set, apa? Gondor bertanya, yakin dia salah dengar wanita itu. Membungkam emas. Kurang. Jika Anda mau, saya bisa menawarkan lebih banyak bir, Sienna menjelaskan lebih lanjut. Tidak, aku tidak sepenuhnya, Gondor ragu-ragu untuk menjawab. Bukankah Charmaine sudah memberitahumu sebelumnya? Kehadiran kami di mansion ini harus tetap dirahasiakan, kata Sienna. Gondor mengangguk, berkata, saya memang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tidak hanya itu, akan ada kontrak magis juga. Tapi kontrak saja terasa agak impersonal, bukan begitu? Sienna berdeham, menghentikan dirinya dari mengucapkan pernyataan yang berpotensi menghina. Kurcaci, meskipun kami membawamu ke sini karena keinginanmu yang sungguh-sungguh, aku, Sienna yang bijaksana, tidak begitu tidak berperasaan untuk secara paksa mencoba dan menutup mulutmu. Jadi, saya menyiapkan ini. Harga untuk keheningannya adalah bir, dipilih dengan cermat oleh Anise, bahkan jika enggan. Tentunya, bir sebanyak ini akan membuatmu diam. Tanya Sienna. Kurcaci itu tidak tahu bagaimana harus merespons. Kenapa begitu tenang? Tentunya, ini tidak cukup untuk Anda. Kurcaci yang rakus. Sienna menyilangkan tangannya sambil menatap Gondor, yang tetap diam. Nona Sienna, sepertinya dia tidak menyukai bir itu, Eugene, yang diam-diam berdiri di samping mereka, menyuarakan keprihatinannya, takut, Sienna bijaksana, mungkin dicap sebagai fanatik sengit di antara para kurcaci. Omong kosong. Tidak ada kurcaci hidup yang tidak menyukai bir. Bahkan 300 tahun yang lalu, mereka akan bekerja hanya untuk secangkir itu, bukan emas. Sienna menolak saran Eugene seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas untuk dilakukan. Dia menembak Eugene sekilas, mempertanyakan pengetahuannya. Namun, menurut Eugene, persepsi Sienna bermasalah. Dibesarkan di antara elf, dia mewarisi prasangka elf yang tersebar luas terhadap kurcaci. Pada zaman Helmut 300 tahun yang lalu, emas tidak dihargai seperti sekarang. Saat itu, barang-barang seperti minuman keras, makanan, dan peralatan lebih berharga. Apa sebenarnya pendapatmu tentang kurcaci? Marah dengan ucapan prasangka yang mengakar, Gondor menanyai Sienna dengan sengit. Di era yang sudah lama berlalu, siapa yang akan mengucapkan kata-kata kuno seperti itu? Seandainya itu manusia lain, dia mungkin akan langsung memukul speaker. Tapi Sienna tidak bisa memahami kemarahan Gondor. Sejak awal, dia bahkan tidak menyadari bahwa kata-katanya mengandung beban prasangka rasial, sehingga berkomentar lebih lanjut, kurcaci akan menjadi kurcaci, bagaimanapun juga. Ketika dia masih muda, kakak laki-lakinya, Signard, sering menghiburnya dengan kisah-kisah kuno tentang jenis elf. Dalam cerita-cerita ini, para kurcaci lebih sering disebut bukan dengan nama mereka tetapi dengan istilah yang menghina, seperti kotoran yang bau dan pendek. Namun, Sienna menahan diri untuk tidak menggunakan nama-nama seperti itu. Baginya, kurcaci hanyalah kurcaci. Dan ini saja membuatnya percaya bahwa dia cukup progresif dalam hal kesetaraan ras. Untuk berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan datang dari Sienna bijaksana. Anda menawarkan saya 1 ton bir untuk menjaga rahasia. Apakah Anda menyarankan agar bir yang dituangkan ke mulut saya lebih berat daripada kontrak yang saya tulis dan cap secara pribadi? Teriak Gondor, tidak bisa mengendalikan amarahnya. Oh, ayolah, jangan memelintir kata-kataku. Saya percaya kontrak, tentu saja, tapi saya pikir menambahkan bir yang Anda sukai akan menjadi sentuhan yang bagus, balas Sienna. Baiklah, kalau begitu, Gondor memulai. Hanya untuk disela saat mata Sienna menyipit, apakah kamu tidak menginginkannya? Gondor hanya menatap Sienna, mencoba mengendalikan amarahnya. Benarkah? Sienna bertanya dengan berbahaya. Di bawah tatapan Arquaizat legendaris, Gondor gemetar sebelum menjawab, ini hadiah yang bijaksana.
Sienna terus menatap Gondor. Gondor menelan ludah, lalu melanjutkan, sangat cocok untuk selera kurcaci. Saya berterima kasih. Terima kasih. Tugas mengekspresikan kemarahan rasial tampak terlalu berbahaya di bawah intensitas tatapan Sienna. Selain itu, keinginannya untuk artefak klan hati singa terlalu berlebihan. Akhirnya, Gondor mengumpulkan senyum lemah. Sebagai imbalannya, Sienna menyeringai penuh kemenangan pada Yujin. Saat itulah Yujin mengakui sesuatu di dalam hatinya. Wanita pemarah ini dipuji sebagai Sienna bijaksana hanya karena dia telah menulisnya sendiri dalam dongeng.